Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao tertawa. Kamu tersenyum. Alis Murongzu sedikit terangkat saat dia berkata, aku tidak tahu apa yang lucu, tapi itu membuatku bahagia, sudah lama sejak sesuatu yang menyenangkan terjadi. Senyum Yunxiao tidak memudar, tapi itu sedikit menyakitkan, karena kamu bukan Murongzu, aku senang, tapi hatiku juga sakit, siapa kamu? Murongzu yang Anda sebutkan adalah tubuh ini, kan? Saya cukup puas dengan tubuh ini, saya bisa tinggal di sini sebentar, kata Murongzu. Mata Yunxiao semakin dingin saat dia berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Wajah yang akrab itu, namun ekspresi yang tidak dikenalnya, menyebabkan gelombang kemarahan mengalir ke bibirnya, dan darah di tubuhnya mulai terbakar. Aula utama langsung dipenuhi dengan aura pembunuh dan hawa dingin yang mengerikan. Ekspresi Murongzu tidak berubah, dia mencibir, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Lalu tahukah kamu bahwa pemilik tubuh ini mati karena kamu? Apa? Kata-kata Murongzu menghantam kepala Yunxiao seperti petir, menyebabkan dia mundur ngeri dan kehilangan keseimbangan. Dia menekan emosi yang melonjak di hatinya dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Murong dibunuh oleh kota bulan merah, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kota bulan merah, hehe, Murongzu terkekeh, yang membuat wajah Yunxiao menjadi semakin jelek, dan hatinya terus tenggelam ke jurang maut. Adegan masa lalu melintas di benaknya satu demi satu, dan beberapa poin penting tampaknya samar-samar muncul. Wajah Murongzu dipenuhi dengan penghinaan, dia mendengus, meskipun kamu telah mengubah penampilanmu, aku masih bisa mengenalmu, kau adalah orang yang mengambil mata bulan di tanah terpencil surga hari itu. Tubuh Yunxiao bergetar, dan hatinya terasa seberat timah saat dia berkata dengan suara gemetar, siapa kamu? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Katakan padaku dengan jelas. Beberapa kata terakhir diteriakkan dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Murongzu menatapnya dengan ekspresi mengejek, dia tersenyum dan berkata, faktanya, kamu sudah tahu siapa aku di hatimu, bukan? Pemilik tubuh ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat bintang 9 dan sebelum akhir seni bela diri, tampaknya tidak ada lagi alam ilahi segala arah di bawah langit, siapa yang bisa membunuhnya? Buku-buku jari Yunxiao retak, dan kekuatan muncul entah dari mana, auranya berubah menjadi sangat dingin saat dia berkata dengan suara dingin, lalu bagaimana kakak laki-laki Murong mati? Tolong beritahu saya, Tianxi. Murongzu tertawa dan berkata, kamu akhirnya berani mengakui apa yang kamu pikirkan, adapun pemilik tubuh ini, meskipun dia tidak mati langsung di tanganku, dia tidak akan mati tanpaku, siapa di kota bulan merah yang bisa menyakitinya? Petik 2. Yunxiao merasa sulit untuk tenang, seolah-olah kebenaran dari sesuatu perlahan-lahan terungkap, dan jawaban yang tak tertahankan menunggunya. Pada saat ini, dia mulai tenang sedikit demi sedikit, dia berkata dengan dingin, jadi kamu pembunuh sebenarnya yang membunuh kakak laki-laki Murong. Anda bisa mengatakannya seperti itu, Tianxi menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, tetapi orang yang aku inginkan bukanlah dia, tapi kamu. Senyum mengejek bisa terlihat di mata Tianxi saat dia menjawab, mengetahui bahwa aku akan membunuh saudaranya, dia, sebagai kakak, berdiri di depanku tanpa ragu-ragu, dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak kembali, hehe, aku juga. Sangat tersentuh oleh sentimen ini. Pak, tubuh Yunxiao bergetar hebat, dan jari-jari di kedua tangan dipatahkan olehnya, darah di hatinya terbakar seperti gunung berapi, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tianxi menatap Yunxiao dengan kilatan kegembiraan di matanya dan berkata, kamu mungkin bertanya-tanya mengapa aku mencarimu, karena kamu adalah mata bulan terakhir di dunia ini, dan keberadaanku harus mengandalkan kekuatan mata bulan untuk hidup selamanya, dan kamu adalah harapanku untuk bertahan hidup. 30 tahun yang lalu, saya juga mencari mata bulan terakhir ini, itu bersembunyi dariku dan membiarkanmu memilikinya, kalau tidak, menurut Anda mengapa mata bulan memilih Anda? Saat Anda mendapatkan mata bulan ini, nasib Anda sudah diputuskan, adapun nasib Murongzu,
itu juga diputuskan olehmu 30 tahun yang lalu. Senyum dingin muncul di wajah Tianxi, aku sangat terkejut, untuk melindungi saudaranya, dia benar-benar bisa menyegelku di tubuhnya ketika aku mematahkan Yuan bela dirinya, emosi kalian manusia terkadang sangat menakutkan. Yuan bela dirinya telah rusak, dan kekuatannya terus-menerus bocor, bahkan jika dia bisa menyegelku untuk sementara, dia hanya bisa menyegelku paling lama 7 hari, meskipun kami pernah menjadi musuh, saya masih mengaguminya. Tianxi berbicara perlahan, seolah-olah dia masih tenggelam dalam pertempuran itu 30 tahun yang lalu, mata berkabut itu, tawa liar itu, jiwa bela diri dan empedu darah yang seperti hidup itu, orang yang seperti hidup itu, semuanya sekali lagi tercermin di benaknya. Apakah menurutmu layak mengorbankan dirimu untuk orang lain? Itu sepadan. Kalau begitu kamu hanya memiliki 7 hari tersisa untuk hidup, bagaimana kamu ingin hidup? Saya ingin melihat orang yang ingin saya lihat lagi, dia pasti menungguku di bawah pohon persik. Ekspresi Tianxi menjadi sedikit mengenang, tetapi dengan cepat kembali normal, membawa sedikit kedinginan, tanpa emosi manusia. Tubuh Yun Xiao gemetar, beberapa hal yang tidak bisa dia pahami di masa lalu akhirnya jelas sekarang, mengapa Murongzu mati di kota bulan merah meskipun dia memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Dia sekarang mengerti segalanya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak saat dia meraung, cukup, cukup. Sialan, kamu binatang. Tianxi melihat ekspresinya yang marah dan sedih dan tertawa acuh tak acuh, kamu marah, bukan? Anda membiarkan saudara Anda mati karena Anda, tetapi Anda tidak pernah tahu, sekarang setelah Anda tiba-tiba mengetahui kebenaran, apakah Anda memiliki perasaan bahwa Anda ingin mencabik-cabik saya menjadi 1000 bagian? Tapi, tubuhku adalah milik Murongzu, bisakah kamu benar-benar membunuhnya? Belum lagi Zhen. Sedikit ejekan melintas di matanya, dan dia berkata dengan jijik, belum lagi kekuatanmu hanyalah sampah. Mati. Yun Xiao meraung, rasa sakit dan kesedihan yang hebat hampir membuatnya gila, pupil bulan di matanya sepertinya merasakan bahaya juga, dan mereka memancarkan kekuatan yang kuat, setengah dari wajah Yun Xiao dipenuhi pembuluh darah, membuatnya terlihat menakutkan dan ganas. 1000 pedang tirani musim gugur di tangannya menyerap energi dari tubuhnya seperti orang gila, itu berubah menjadi naga yang mengaum dan menebas ke langit. Tianxi menjawab dengan dingin, dia sudah sampah sejak awal, sekarang dia marah, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, bahkan mata bulan ditinggalkan dengan kekuatan yang begitu lemah. Petik 2. Dia tidak bergerak apapun, tetapi pedang Yun Xiao diblokir oleh kekuatan 3 kaki di depannya, jangkrik terus berkicau dari bilahnya, tetapi tidak bisa maju lebih jauh. Pikiran Yun Xiao telah diliputi oleh kesedihan dan kemarahan, dan dia mati-matian menuangkan kekuatannya ke dalam pedang, namun, jarak di antara mereka terlalu besar, seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Tianxi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu adalah salah satu yang terkuat dari generasimu saat itu, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah, betapa menyedihkan, namun, bagi Anda, saya telah memperpanjang hidup saya selama hampir 30 tahun, Murongzu seharusnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk dengan jari. Ledakan, pedang tirani 1000 tahun di tangan Yun Xiao dikirim terbang, dan auranya langsung dipatahkan oleh kekuatan jari, dia batuk darah karena kesedihan dan kemarahan dan jatuh ke tanah jauh, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya, kapan dia pernah berpikir bahwa dia akan begitu tidak berdaya. Dia tertawa pahit, Yun Xiao mendongak, matanya dipenuhi dengan kepahitan. Tianxi bangkit dari tahtanya dan datang ke sisi Yun Xiao dengan satu langkah, dia mengulurkan tangannya dan meraih kepala Yun Xiao saat dia berkata dengan dingin, kamu bahkan bukan penguasa bela diri dari surga ke-9, pantas saja murid bulan menjadi sangat lemah, aku akan mengambilnya setelah aku mencerahkanmu ke alam kedaulatan bela diri. Kekuatan aneh keluar dari 5 jari Tianxi dan mengalir langsung ke tubuh Yun Xiao dari altar spiritual, secara paksa menaikkan basis kultivasinya. Dalam Meri, Yun Xiao mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa binasa, mencoba untuk mengibaskan kekuatan dari tubuhnya, tapi, begitu cahaya keemasan muncul, itu hancur dalam sekejap, di bawah kekuatan Tianxi, dia seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya,
secara paksa membuka meridiannya dan mengalir ke dantiannya. Pupil seperti bulan di matanya juga berkedip-kedip karena perjuangan, tetapi itu tidak berhasil, dan dia secara bertahap menyerah pada kekuatan itu. Yun Xiao putus asa, melihat wajah yang akrab dan dingin, aliran air mata mengalir di wajahnya. Tianxi menjawab dengan dingin, apakah rasa sakit di hatiku akan berkurang jika aku meneteskan air mata di mataku? Jangan sedih, tidak akan ada jejakmu di dunia ini segera. Wajah Yun Xiao penuh rasa sakit, dan tubuhnya yang gemetar sepertinya enggan menyerah pada kehangatan dalam ingatannya. Apakah menurut Anda layak untuk mengorbankan diri Anda untuk orang lain? Itu sepadan. Wajah Tianxi dingin, dan kekuatan di tangannya semakin kuat, berjuang hanya akan memperburuk rasa sakit Anda dan membuat kematian Anda lebih menyedihkan, hasilnya tidak dapat diubah, jadi mengapa Anda ingin melawan takdir dan menolak untuk menerima kematian Anda? Petik 2. Karena jika aku memejamkan mata, aku tidak bisa membalaskan dendamnya lagi. Yun Xiao berkata dengan sedih. Ekspresi Tianxi tidak berubah, dia menjawab dengan acuh tak acuh, mengetahui setelah kematian adalah pikiran yang pahit, dan menjadi bodoh setelah kematian bahkan lebih pahit, sungguh menyedihkan bahwa seorang ahli tak tertandingi dari generasinya berjuang dengan ketidakberdayaan hidup. Wajah Yun Xiao benar-benar bengkok, murid bulan, yang telah tidur di bawah penindasannya, tampaknya perlahan terbangun, rasa sakit di matanya berangsur-angsur berkurang, dan rasa dingin serta keganasan di matanya semakin intensif. Tianxi menatap matanya yang merah darah dan merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Tiba-tiba, ada sedikit fluktuasi di udara, dan seberkas cahaya melesat tanpa suara, itu tidak cepat, tetapi sangat tajam sehingga dia tidak berani menerimanya dengan mudah. Terkejut, Tianxi tanpa sadar melepaskan kepala Yun Xiao dan menghindari serangan itu, kemudian, dia menatap keluar aula dengan wajah serius dan dingin dan berkata dengan dingin, ini kamu. Kamu akhirnya tiba. Sesosok melintas di luar aula dan berjalan ke aula. Suara puisi terdengar saat pria itu berjalan, untuk siapa saya hidup dan mati, untuk siapa saya berbicara dengan ringan, mimpi yang tenang menghancurkan tahun bertahun-tahun, mengapa kita membutuhkan sentimen duniawi, mengapa kita perlu memaksakan diri kita untuk menjadi cantik, ketika teman-teman lama bertemu dengan senyuman. Yun Xiao jatuh ke tanah kesakitan, matanya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, dia berjuang untuk mengangkat kepalanya, dan seperti yang diharapkan, dia melihat sosok yang dikenalnya di bawah suara yang dikenalnya. Tianxi berdiri diam di udara, rasa dingin di matanya meningkat, Tuan Kota Bulan Merah. Jiang Churan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, Tianxi, ini bukan tempat yang seharusnya kamu berada, jawab Tianxi. Disinilah saya seharusnya, kata Jiang Churan acuh tak acuh. Alis Tianxi berkerut, dan wajahnya menjadi gelap saat kilatan dingin berkedip di matanya. Jiang Churan tidak menganggapnya serius, sebaliknya, dia memandang Yun Xiao, yang batuk di tanah, dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Yun Xiao dengan senyum pahit, aku baik-baik saja. Jiang Churan mengangguk dan tiba-tiba bertanya, siapa kamu? Hati Yun Xiao bergetar, dia berjuang berdiri, menelan sejumlah besar pil obat, dan duduk dalam posisi meditatif, sambil menyesuaikan luka-lukanya, dia berkata, apakah kamu tidak mengenalku, Tuan Kota Bulan Merah? Terima kasih padamu, aku telah diberi gelar nomor 1 di antara generasi muda, dan aku berada dalam banyak masalah. Pada saat ini, keadaan pikirannya telah berubah dengan kedatangan Jiang Churan, situasi kematian yang pasti telah dipatahkan, dan ada secercah harapan tambahan. Dia tidak bisa mati, dan dia tidak bisa mati dengan cara yang memalukan. Tarian mabuk dengan bayangan Phoenix, bulu di awan untuk selamanya, kata Jiang Churan, Li Yun Xiao yang bagus. Tapi saya tidak meminta nama itu atau identitas itu, dia menatapnya dan berkata perlahan, apakah kamu orang yang aku pikirkan? Di bawah tatapannya, hati Yun Xiao sepertinya terlihat dalam sekejap, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi dia berangsur-angsur menjadi tenang dan berkata, nama apa itu? Identitas yang mana? Siapa orang yang kamu pikirkan? Tatapan Jiang Churan sepertinya bisa melihat melalui jarak yang tak berujung, melihat masa lalu yang jauh, dia mengatakan kata demi kata, nama itu, identitas itu, orang di hatiku, dia disebut senyuman selama 1000 tahun angin dan awan, melonjak selama 10.000 tahun dan bersinar selama berabad-abad.
Yun Xiao memiliki firasat di hatinya, tetapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman ketika dua puisi yang dulunya sangat kuat ini dibacakan. Orang yang kamu bicarakan, apakah dia penguasa bela diri Vanquisher, Gu Feiyang? Apa yang membuatmu berpikir aku Gu Feiyang? Hanya karena saya memiliki murid bulan. Pada saat ini, matanya masih merah darah, dan bagian atas wajahnya telah benar-benar mengambil bentuk iblis, terlihat ganas dan menakutkan. Jiang Churan menatapnya dan berkata, itu hanya salah satu alasannya, yang paling penting adalah perasaan yang Anda berikan kepada saya terlalu mirip dengannya. Untuk orang-orang setingkat saya, perasaan mereka biasanya lebih akurat daripada kognisi mereka. Yun Xiao juga mengerti ini, puncak seni bela diri hampir menguasai hukum langit dan bumi, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk merasakannya tanpa alasan. Jika ada, itu pasti tanggapan. Yun Xiao tetap diam, tidak mengakui atau menyangkalnya, dan seluruh aula terdiam. Tianxi memelototi mereka berdua dengan dingin dan mengejek, apakah kamu sudah selesai bernostalgia? Jika sudah berakhir, kamu bisa pergi, Jiang Churan. Jiang Churan mengangguk dan setuju, dia mengambil langkah maju dan hendak membantu Yun Xiao berdiri dan pergi bersamanya. Dia tidak bisa pergi. Wajah Tianxi menjadi dingin. Aku tidak akan pergi jika dia tidak, jawab Jiang Churan. Ekspresi marah muncul di wajah Tianxi, dan dia mencibir dengan dingin, manusia bodoh lainnya, apakah kamu ingin mengikuti jejak Murongzu dan mati untuknya? Jiang Churan tampak terkejut dan berkata, jadi Murongzu mati untuk menyelamatkannya. Tianxi, kamu telah membuat kota bulan merah menyalahkanmu. Kamulah yang bodoh, siapa yang bisa kamu salahkan? Tianxi mencibir. Jiang Churan mengangguk dan berkata, memang, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun, namun, masalah ini membuatku sangat marah. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Sedikit keceriaan muncul di wajah Tianxi, tetapi matanya sangat tajam dan dia waspada penuh. Aku juga tidak tahu, Jiang Churan tertawa, tapi pasti benar untuk memukuli Anda terlebih dahulu untuk melampiaskan amarah. Apakah semua manusia begitu sombong? Tianxi mencibir. Seluruh aula tiba-tiba dipenuhi dengan aura pembunuh, tak satu pun dari mereka menggunakan energi primordial mereka, tetapi hawa dingin yang sangat kuat menyebar dan menghantam tubuh Yun Xiao yang terluka parah lagi, menyebabkan dia batuk darah di tempat. Keduanya adalah penguasa bela diri bintang 9 puncak, dan mereka tidak lebih lemah dari Gu Feiyang ketika dia berada di puncaknya. Aura mereka menyebar di aula, menciptakan gema kosong. Untungnya, bahan aula itu istimewa, jika tidak, itu akan dihancurkan oleh mereka berdua. Yun Xiao buru-buru berubah menjadi sambaran petir dan melarikan diri ke tepi aula. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar batu primordial tingkat tertinggi dan mulai menyerapnya bersama dengan roh Qi yang memenuhi langit. Di hadapan keduanya, dia hanyalah semut dalam badai, tetapi bahkan jika dia adalah semut, dia harus mengambil setiap kesempatan yang dia bisa untuk bertahan hidup. Ekspresi Tianxi sangat tidak sedap dipandang, dia sedang terburu-buru untuk mendapatkan murid bulan, dan kekuatan Jiang Churan membuatnya menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat brutal. Tuan Kota Bulan Merah, pertempuran ini akan didorong kembali, kata Tianxi. Tentu, aku akan membawanya, jawab Jiang Churan. Tidak, jawab Tianxi. Kalau begitu tidak ada cara lain, kata Jiang Churan. Beberapa kalimat sederhana telah menyatakan bahwa negosiasi tidak dapat dilanjutkan dan bahwa pertempuran diperlukan. Kamu sangat tidak bijaksana, kata Tianxi Miao dengan marah. Saya tidak suka bijaksana, kata Jiang Churan. Niat membunuh terlihat jelas di wajah Tianxi saat dia berkata dengan dingin, sesuai keinginanmu. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi, niat pertempuran di tubuhnya terus meningkat seperti busur yang digantung sepenuhnya, tanpa menggerakkan tubuhnya. Energi di perpelindungnya langsung mengembun menjadi banyak bilah, mereka terbentuk di udara dan menebas Jiang Churan. Jiang Churan mengulurkan tangannya dan menyulap pedang air yang lebarnya 2 jari, dia melambaikannya di depannya. Pedang tajam itu berubah menjadi beberapa bayangan, menelan dan memuntahkan beberapa kaki cahaya dingin, menghalangi semua bilah pemecah tubuh. Tianxi mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya mengembun di ujung jarinya, pedang 9 naga. Bentuk pedang muncul di lengan kanannya dan terbelah menjadi 9 bayangan pedang, kemudian,
9 bayangan pedang berubah menjadi naga emas dan berputar-putar di sekitar bentuk pedang, siap untuk mengaum dan menyerang kapan saja. Seni pedang Murongzu, Jiang Churan bertanya. Dia tidak berani ceroboh, dia memegang pedangnya secara horizontal di depannya dan segera menciptakan 7 klon, setiap klon memiliki semacam aura pedang dan mengandung semacam niat pedang, kemudian, dengan mantra pedang di tubuhnya, ketujuh klon segera kembali ke tubuhnya, aura pedang semuanya berkumpul di pedang di depannya dan mengembun menjadi pedang yang sangat kuat yang menebas langit. Wajah Tianxi menjadi dingin saat dia menebas dengan pedangnya, memanggil 9 naga yang mengaum. Pedang Jiang Churan berisi 7 kekuatan pedang yang berbeda, membelah langit dan memecahkan bumi, tubuh 9 naga benar-benar dimusnahkan oleh pedang Qi. Ledakan, bang, bang, ledakan. Dua teknik pedang yang sangat mendominasi saling melahap, dan gempa susulan dari pedang Qi mengguncang aula ketika menabrak pilar, itu hanya meninggalkan bekas pedang. Wajah Yun Xiao menjadi pucat saat dia buru-buru bersembunyi di balik pilar besar, dengan basis kultivasinya saat ini, dia akan mati di tempat jika dia disentuh oleh pedang Qi, atau bahkan mati tanpa mayat, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Sungguh orang yang menyebalkan. Tianxi menggertakkan giginya dan membentuk gerakan mantra dengan tangannya, sebuah pedang besar muncul di belakang punggungnya, melebarkan ekornya seperti merak, itu bersinar terang dengan gerakan mantra di tangannya, dan menyerang. Kemudian, bayangan pedang muncul di seluruh langit, di bawah bimbingan gerakan Qi yang kuat, mereka menyajikan segudang postur pedang magis dan luar biasa. Ekspresi Jiang Churan sedikit berubah, dia memegang gagang pedang dan menusuknya ke tanah di depannya, kemudian, dia melakukan teknik pedang dengan kedua tangan dan mengirimkannya ke pedang, dia berteriak, niat pedang tak berujung. Pedang tajam itu sepertinya telah mekar di tanah, langsung berubah menjadi puluhan ribu bayangan pedang, mereka menyebar di tanah seperti bunga liar di pegunungan, memanjang ke langit. Semua aura pedang bergerak tanpa hambatan, membunuh dan melahap satu sama lain di seluruh aula, itu mempesona dan tak terbatas, dan hanya ada suara keheranan yang tak ada habisnya di telinga mereka, mereka berdua berdiri di laut pedang, membiarkan pedang Qi melewati mereka saat mereka saling menatap dengan dingin. Pembangkit tenaga listrik terkuat dari umat manusia, 7 master sekte dan 10 penguasa bela diri, mereka tidak mengecewakan saya. Tianxi menjawab dengan dingin. Sebagai orang yang setara dengan Yue Tong, apakah hanya ini yang dimiliki Tianxi? Jiang Churan menjawab dengan dingin. Tidak perlu terburu-buru, aku akan membuatmu mengerti konsekuensi dari kebodohanmu, bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik yang telah melihat sekilas akhir dari Dao bela diri, Anda masih akan mati di depan saya. Tianxi mencibir, tangan Tianxi tergenggam di depannya, dan cahaya keemasan muncul, itu tumbuh lebih besar, dan benar-benar mengeluarkan suara alat, itu berdengung tanpa henti, dan gelombang suara beriak dalam cincin, mengandung indera spiritual yang tak terbatas, langsung mengguncang jiwa seseorang. Yun Xiao, yang bersembunyi di balik pilar, batuk seteguk darah di tempat, dia buru-buru mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar untuk menekan serangan spiritual. Untungnya, dia adalah alkemis bintang 8 puncak, dan dengan bantuan teknik ilahi ekspansi besar, dia pada dasarnya dapat menstabilkan pikirannya, namun, gendang telinganya langsung patah, dan 2 aliran darah mengalir keluar dari telinganya. Pada saat ini, hatinya sangat pahit, di bawah konfrontasi 2 ahli, apalagi menonton pertempuran, bahkan tetap hidup menjadi sulit, setiap kali luka dalamnya pulih sedikit, akan segera ada gelombang kejut, menambah luka-lukanya. Dia tidak peduli untuk menyembunyikannya lagi, dia segera memanggil tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan dan menyerap sejumlah kecil kekuatan gelombang suara ke dalam tubuhnya, setelah memeliharanya, luka-lukanya sedikit stabil. Dan bahaya tersembunyi yang lebih besar bukanlah bagian luar, tetapi sepasang pupil bulan di matanya. Sebelumnya, ketika pikiran surgawi diaktifkan, pupil bulan yang telah dia tekan selama ini sepertinya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Jika ini benar-benar terjadi, itu tidak akan berbeda dengan rumah pemusnahan baginya. Saat itu, bahkan dengan kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 9, dia tidak bisa menekan mata bulan, dia harus terus-menerus berkultivasi dan menggunakan teknik mata rahasia untuk menekannya sepenuhnya. Dia jatuh ke dalam tidur nyenyak yang tak ada habisnya. Jika dia bangun, kesadarannya akan hancur dalam sekejap dan dia akan menjadi eksistensi seperti Murongzu.
Yun Xiao menyebarkan indera ilahinya dan mulai mencari jalan keluar aula. Dia dan Yu Zuo telah langsung diteleportasi ke sini. Pada awalnya, mereka tidak yakin apakah tempat ini nyata atau ilusi, tetapi sekarang, mereka yakin bahwa itu nyata. Meskipun Jiang Churan masuk dari luar, tampaknya ada batasan yang sangat kuat di pintu masuk aula. Gempa susulan dari pertempuran antara kedua ahli tidak bisa bergegas keluar dari aula. Dia tidak memiliki harapan dan tampaknya terjebak dalam situasi di mana dia tidak bisa melarikan diri. Apakah kita harus menunggu sampai waktunya habis? Hati Yun Xiao dipenuhi dengan kepahitan. Waktu di dunia ini selalu tidak pasti, tetapi wajar untuk menundanya selama beberapa hari. Jika keduanya bertarung selama beberapa hari, aula itu akan hancur tidak peduli seberapa kuat itu, dan dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di tablet alam ilahi. Namun, untuk seorang ahli tingkat ini, bahkan tablet alam ilahi, yang hampir merupakan senjata penyelamat jiwa, tidak dapat menahannya. Cahaya keemasan di tangan Tian Xi tumbuh semakin kuat, dan gelombang suara juga menjadi sangat menusuk telinga. Cincin akumulasi senjata tersentak keluar, tampak sangat luar biasa. Ekspresi Jiang Churan juga sangat serius, pedang tajam di tangannya berubah menjadi cahaya pedang biru di bawah seni pedangnya dan mengembun menjadi cincin pedang melingkar di sekitar tubuhnya. Saat seni pedang Jiang Churan memasukinya, auranya terus meningkat. Kedua tuan itu mengumpulkan kekuatan mereka dengan gila-gilaan, yang satu setinggi gunung, sementara yang lainnya sedalam jurang yang dingin. Seluruh ruang terdistorsi, dan aula menjadi tidak stabil. Niat pertempuran Jiang Churan bahkan lebih tinggi, keduanya adalah ahli yang tak tertandingi. Ini adalah pertemuan yang langka, dan dia bisa bertarung sepuasnya. Sebagai tuan kota bulan merah, ada terlalu banyak tanggung jawab berat di pundaknya. Berkali-kali, dia tidak bisa menahan diri, tetapi pada saat ini, dia benar-benar melupakan identitasnya sendiri. Orang yang berdiri di depan Tian Xi bukanlah Master Kota Bulan Merah Jiang Churan, tetapi seniman bela diri bintang 9 puncak Jiang Churan. Cahaya keemasan di tangan Tian Xi berangsur-angsur terbentuk, dan itu adalah tombak emas. Itu tergantung di depannya, dan aura menakutkan bercampur dengan suara esensi senjata terguncang dari senjata tingkat yang dalam. Tian Xi menunjuk jari ke tombak, dan segera berputar dan menebas di udara. Cincin pedang di samping Jiang Churan melahirkan niat pedang yang tak ada habisnya. Bentuk pedang kecil muncul di sekitar ring, saling mengunci satu sama lain dan membentuk bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. 3000 sinar pedang Qi, melonjakkan kehampaan. Gerakan mantra di tangan Jiang Churan mengembun menjadi sepasang sayap, yang dengan ringan mengenai pedang cincin. Segera, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melebarkan sayap mereka pada saat yang sama, berubah menjadi pedang terbang yang memenuhi langit, melawan kapak belati Tian Xi yang ganas dan tak tertandingi. Ledakan, bang, 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 ledakan. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan 3 pedang bulu terbang benar-benar hancur di bawah tombak Tian Xi. Seluruh cincin pedang tidak bisa lagi menahan tekanan dan mengeluarkan suara berderit yang menggetarkan hati. Ledakan. Pedang tak terbatas di depan Jiang Churan patah dan dia terpaksa mundur. Cincin pedang yang dibuka segelnya terbang ke udara dan mendarat di tanah. Kemudian, itu patah dengan ledakan, hanya menyisakan setengah dari bilahnya. Jiang Churan mengerutkan alisnya. Meskipun pedang tajamnya ini hanyalah persenjataan tingkat ke-9 biasa, itu telah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Pikiran mereka sudah terhubung, dan dia bisa menggunakannya dengan sempurna. Dia tidak menyangka itu akan dihancurkan di sini. Setelah berhasil dalam gerakannya, Tian Xi segera meraih kembali kapak belati ke tangannya dan meletakkannya di belakangnya. Ekspresi tenang muncul di wajahnya saat dia berkata, "Toples tidak akan pernah pecah dari mulut sumur, bukan penghinaan untuk dihancurkan oleh cahaya tajam kapak belatiku, Tuan Kota Bulan Merah, belasungkawa saya." Jiang Churan mengangguk sedikit dan mengeluarkan bola berlubang. Dia memegangnya di tangannya dan berkata, "Ayo lanjutkan." Alis seperti pedang Tian Xi terangkat dan dia berkata dengan dingin, "Tuan Kota Bulan Merah, apakah Anda benar-benar berniat untuk bertarung sampai akhir? Jika kita terus berjuang, tidak akan ada jalan kembali. Biarkan aku membawa Li Yunxiao pergi," kata Jiang Churan, "aku akan membawanya pergi. Kalau begitu mari kita bertarung hidup dan mati." Tian Xi meraung. Kapak belati bisa merasakan keinginan bertarung Tian Xi yang tak ada habisnya. Itu menembus udara,
dan ki yang tajam membagi alam pembunuhan di antara keduanya. Kondisi yang tidak dapat dikompromikan telah membuat keduanya tidak memiliki ruang untuk rekonsiliasi. Jiang Churan mundur selangkah dengan kaki kanannya, bola berongga di tangannya menghirup dan menghembuskan ki hijau, lapisan kabut putih perlahan muncul di sekitar bola, seolah-olah ada naga yang bolak-balik melewatinya. Itu adalah artefak mendalam Natal saat ini tanduk badak Goumang. Cahaya tajam kapak belati menembus Goumang dengan dentang, bola tiba-tiba membesar dan kapak belati melewatinya, namun, itu berhenti beberapa inci di depan Jiang Churan. Ekspresi Tianxi sedikit berubah, badak Goumang seperti kunci besi yang telah menjebak kapak belatinya, mencegahnya bergerak maju atau mundur. Pada saat ini, ki hijau pada kapak belati Goumang menyembur keluar dari mata kosong dan merayap ke atas kapak belati. Tianxi mendengus dingin dan menunjuk jari ke tombak perang. Sinar cahaya keemasan mulai menyebar ke depan dari gerakan jarinya. Setiap beberapa inci, karakter kuno Maha Emas akan muncul dan muncul di udara, membentuk serangkaian kata yang tidak dapat dipahami. Ledakan. Ada kejutan dari Goumang, setelah garis karakter kuno Maha muncul di tombak, itu berubah besar lagi, itu menerobos blokade Goumang dan terus menusuk ke depan. Ekspresi Jiang Churan berubah drastis, dia juga mengubah telapak tangannya menjadi segel dan langsung menamparkan Goumang itu. Dia berteriak, kesombongan tertiup angin, 10.000 sungai kembali menjadi satu. Bentuk badak Goumang berubah, seperti kepala binatang aneh, ia menggigit tombak cahaya tajam dengan erat, sinar ki hijau melesat darinya, menerangi seluruh aula dengan cara yang mempesona dan megah. Kekuatan menakutkan dilepaskan sedikit demi sedikit, secara bertahap memaksa cahaya tajam keluar. Yun Xiao bersembunyi di balik pilar, tetapi dia bisa melihat sisi lain secara langsung dengan kekuatan pupil bulannya. Dia kaget. Bola Goumang itu memang ditempa dari tanduk badak, dan sebenarnya mampu melawan senjata kuno Maha. Selain itu, senjata kuno Maha biasa-biasanya hanya memiliki satu karakter seperti kecedu, tetapi kapak belati Tianxi memiliki serangkaian karakter kuno yang lengkap di atasnya. Tanduk badak itu jelas merupakan keberadaan tingkat roh sejati, dan yayasan kota bulan merah sangat dalam. Pada saat ini, Yun Xiao lebih khawatir tentang hasil akhir. Dia tidak bisa membantu sama sekali dengan kemampuannya, jadi dia hanya bisa menunggu penghakiman takdir. Yang mengejutkannya adalah bahwa pil penyembuhan suci yang diberikan Yu Zuo kepadanya sangat efektif. Selain berbagai harta alam yang telah dia konsumsi, sebagian besar luka-lukanya sudah sembuh. Selain itu, dia juga telah dicerahkan oleh Tianxi. Pada saat ini, wilayahnya juga telah naik ke puncak alam bintang 9, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi tertinggi bela diri. Jika dia bisa melangkah ke alam 9 surga pada saat ini, Yun Xiao dapat menemukan cara untuk menyelinap ke Jiang Churan pada saat kritis dan membantunya mengalahkan Tianxi. Dengan pikiran itu, dia segera menjadi tenang dan mengeluarkan semua sumber daya yang dia miliki dan mulai menerobos ke 9 alam kaisar bela diri surga. Tidak jauh dari situ, ekspresi Tianxi sedikit berubah, cahaya tajam tombaknya tak terbendung dan mengandung kekuatan tembus yang sangat kuat, namun, itu sebenarnya terjebak oleh bola kecil aneh dari pihak lain. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ledakan. Jiang Churan menamparkan Goumang sekali lagi, lampu hijau mekar dan kapak belati langsung dilemparkan keluar. Tianxi terkena dampak besar dan mundur beberapa langkah. Gomang tanduk badak ada di tangan Jiang Churan, kepala binatang buas tampak samar-samar terlihat di kabut putih di sekitar mereka, membentuk fenomena aneh. Aura savage dan brutal bisa dirasakan, seolah-olah mereka sedang memimpikannya zaman kuno dan binatang buas yang tak tertandingi itu telah hidup kembali. Tanduk badak kuno benang perak. Tianxi tergerak. Bayangan binatang purba berangsur-angsur muncul di belakang Jiang Churan, yang memegang Goumang. Ia menatap ke depan dengan dingin. Goumang, yang berada di kabut putih, berangsur-angsur terurai dan berubah menjadi bilah perak meleng yang memancarkan cahaya dingin. Ekspresi Tianxi berubah serius. Badak kuno benang perak adalah salah satu roh sejati teratas di era kuno, dan tidak seperti roh sejati lainnya, hampir semua kekuatannya terkonsentrasi pada tanduk perak itu. Meskipun telah beredar selama ribuan tahun dan buatan manusia, kekuatan di dalamnya telah sangat habis, tetapi masih sangat ganas. Kecuali roh sejati muncul kembali di dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Ekspresi Tianxi serius saat dia mengangkat kapak belatinya tinggi-tinggi di udara, karakter maha kuno di atasnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan hanya dengan satu gerakan, pilar seluruh aula tidak dapat menahan tekanan berat dan mulai berputar dan terdistorsi. Yun Xiao, yang berusaha keras untuk menenangkan hatinya dan mengatur pernapasannya, tidak bisa tenang di bawah aura seperti itu. Dia membuka matanya dengan ngeri dan melihat bahwa pilar besar di sampingnya juga mulai membungkuk dan menekan. Melalui pilar, dia melihat bahwa tidak hanya karakter maha kuno yang berkedip di tombak emas di tangan Tianxi, tetapi ada juga pola aneh yang terus berubah, seolah-olah mereka sedang memainkan sebuah cerita. Ekspresi Jiang Churan berubah serius, dia menggunakan teknik pedang di tangan kirinya untuk menunjuk ke bilah perak. Dalam sekejap, aura ganas membubung ke langit, cahaya perak melesat ke segala arah, dan langit dipenuhi dengan bayangan bilah perak. Ia menghadapi cahaya keemasan kapak belati pertempuran dari kejauhan dan membagi aula utama menjadi dunia emas dan perak yang terbagi dengan jelas. Hari ini, aku akan membelah langit dan bumi. Tatapan Tianxi sedingin es saat sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Ini adalah teknik pamungkas Murongzu, segudang tubuh ilusi. Dia meraih tombaknya dan menyerbu ke depan, tanpa teknik apapun, dia langsung menebas dari langit. Pada level mereka, mereka telah menguasai hukum langit dan bumi, dan gerakan apapun sudah mubazir. Mengaung, badak kuno benang perak di belakang Jiang Churan tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, tanduk perak di depan Tom memancarkan cahaya yang mengerikan, dan bilah perak yang memenuhi langit berkumpul dan bergegas ke Goumang, menebas di udara. Ledakan. Dua kekuatan yang tak tertandingi bertabrakan, dan semua cahaya hancur, warna emas dan perak saling terjalin dan melahap satu sama lain. Retakan besar mulai muncul di seluruh aula, dan beberapa pilar raksasa yang paling dekat dengan mereka berdua runtuh. Tombak cahaya tajam dan Goumang tanduk badak saling meremas, dan cahaya emas dan perak melesat satu demi satu, masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka menembus ribuan lubang di seluruh aula. Tanah retak terbuka seperti cangkang kura-kura, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Wajah Jiang Churan pucat, tetapi ada sedikit kegilaan di matanya. Niat bertarungnya semakin kuat saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, ini terasa luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melepaskan semua kekuatannya seperti hari ini dan bertarung tanpa rasa takut. Tidak peduli seberapa menggembirakan duelnya, akan selalu ada akhir. Karena saya bersenang-senang, saya bisa mati tanpa penyesalan. Tianxi menjawab dengan dingin. Dentang, suara logam yang tajam tiba-tiba terdengar dari tombak perang, dan tiba-tiba berubah menjadi serangkaian bayangan emas, membentuk formasi senjata aneh di depan Tianxi seperti klon. Tombak emas mengalir bayangan, bersihkan awan dan ungkapkan matahari. Tianxi menjawab dengan dingin. Susunan senjata menyebar dan menekan Jiang Churan. Jiang Churan terkejut, Goumang berubah menjadi ribuan lampu perak dan mengibaskan cahaya tajam itu. Bayangan badak purba raksasa di belakangnya bergegas ke pedang perak dan menebas susunan senjata. Ledakan, arai artefak yang dibentuk oleh klon cahaya tajam tiba-tiba menyebar menjadi puluhan ribu sinar emas yang melesat ke segala arah, mengubah seluruh aula menjadi reruntuhan. Salah satu sinar emas menembak ke arah Yun Xiao, dan itu tiba di depannya dalam sekejap. Akan jika saya tidak memilih sekarang, dan itu akan dibersihkan bulan depan. Yun Xiao tercengang, ketika cahaya keemasan datang, itu sudah menembus dua pilar yang menjulang tinggi, tetapi kekuatannya masih belum berkurang, bahkan menembus pilar di depannya dan melesat keluar. Meskipun itu hanya kekuatan setelahnya, itu bukan sesuatu yang bisa dia blokir. Selain itu, cahaya keemasan ini mengandung niat nomologis yang tak ada habisnya, menyegel semua kemungkinan melarikan diri. Cahaya dingin melintas di matanya, dan kekuatan iblis melesat keluar dari matanya. Dia berkata dengan lembut, matahari yang terkubur teknik mata. Pemandangan di sekitarnya sedikit berubah, cahaya keemasan yang tajam berangsur-angsur meredup dan menghilang di depan matanya. Dia bisa mengubah langit dan bumi dan membalikkan ruang dan waktu. Yun Xiao mendengus dengan suara teredam, seteguk darah panas menggenang di tenggorokannya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Dia telah dengan paksa meningkatkan kekuatan murid bulan dan mengubah dunia, menghapus cahaya keemasan dari kenyataan. Namun, dia juga menderita serangan balik dari kekuatan dan melukai organ dalamnya.
Pada saat ini, pikirannya gemetar dan dia menutup matanya, dia menutupi matanya dengan tangannya dan aura menakutkan menyebar dari lubuk jiwanya. Dia tidak asing dengan aura ini, itu adalah mata bulan yang telah tidur untuk waktu yang lama, sepertinya terbangun. Naga iblis juga terkejut, dan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Li Yunxiao, kekuatan ini sangat kuat, bisakah Anda menekannya? Petik 2. Aku harus menekannya bahkan jika aku harus membakar kekuatan jiwaku, kata Yunxiao getir, jika tidak, Anda dan saya sama-sama akan musnah olehnya. Ngeri, naga buru-buru melakukan segel tangan, dan seluruh tubuhnya mulai bergabung dengan jiwa Yunxiao, itu adalah teknik pertempuran jiwa dari klan pemakan jiwa, dan mereka bergabung untuk menekan mata bulan yang akan bangun. Yunxiao tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya, ada musuh yang kuat di luar dan masalah di dalam, dan mereka semua begitu kuat sehingga membuatnya gemetar. Setelah bergabung dengan naga iblis, tubuh Yunxiao mulai menunjukkan tanda-tanda demonisasi. Pada saat yang sama, dia mulai mengedarkan teknik ilahi ekspansi besar, dan aura menakutkan di kedalaman jiwanya mulai berangsur-angsur mereda. Setelah Jiang Churan menghancurkan susunan senjata dengan satu gerakan, kapak belati sudah ada di tangan Tianxi, dia mengambil langkah maju dan mendorongnya ke bawah, kekuatan yang melonjak seperti runtuhnya gunung dan penguapan sungai dan lautan. Ledakan, ekspresi Jiang Churan berubah drastis, dan jejak kepanikan melintas di matanya, dia buru-buru menangkis dengan bilah perak di tangannya, tetapi itu dipatahkan oleh kapak belati pertempuran dan seluruh tubuhnya terlempar. Jiang Churan hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah dia mundur ke pintu masuk aula utama, namun, wajahnya sudah pucat, dan cahaya keemasan kapak belatinya terus berkedip di tubuhnya, aliran darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Haha, semuanya akan segera berakhir. Tianxi sangat gembira, dia tidak berpikir bahwa satu tebasan pun akan dapat melukai lawannya, kekuatan kapak belati sangat sombong, dan begitu memasuki tubuhnya, bahkan jika lawannya adalah ahli yang tiada taranya, dia pasti akan terluka parah. Dia tertawa gila saat dia mengambil langkah maju dan menggunakan pembengkokan spasial, kapak belati terbang lurus ke arahnya saat dia mengejek, bahkan ahli puncak manusia hanya begitu banyak, saya benar-benar kecewa. Tombak itu bersinar dengan lapisan cahaya keemasan, dan semua jenis karakter kuno maha terus-menerus menyimpulkannya, kemudian, langsung menusuk ke bawah. Oh! Apakah kamu kecewa? Mulut Jiang Churan tiba-tiba mengungkapkan jejak senyuman, cahaya keemasan dari kapak belati di tubuhnya tiba-tiba menghilang, bilah perak berubah menjadi simbol dan berdiri tegak di depannya, ketakutan di matanya tersapu, digantikan oleh ekspresi ejekan. Apa? Hati Tianxi langsung tenggelam saat dia berseru kaget dan marah, kamu tidak terluka. Apakah kamu berbohong padaku? Saya pikir persaingan antara para ahli top tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, apakah saya salah paham? Jiang Churan tersenyum tipis. Kamu pengecut, kamu harus mati. Dalam kemarahan Tianxi, sudah terlambat, bilah perak memancarkan kekuatan yang sangat sombong, dan pantom badak kuno benang perak bergegas keluar dalam sekejap, ia meraung dan menundukkan kepalanya, menggunakan tanduk peraknya untuk memblokir serangan itu. Dewa menyambut tiga cahaya, yang tidak mementingkan diri sendiri tidak terbatas. Wajah Tianxi pucat, dalam krisis besar ini, dia menuangkan seluruh kekuatannya ke belati pertempuran, di bawah cahaya keemasan yang mengerikan, karakter kuno maha terbang melingkar dan dengan cepat memukul. Tanduk badak, ledakan, sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar saat kekuatan luar biasa meledak, Tianxi dikirim terbang dalam sekejap, dan seluruh aula hancur total di bawah benturan, semua bangunan runtuh, berubah menjadi potongan-potongan puing-puing yang dikirim terbang ke segala arah. Yunxiao juga tersapu oleh gempa susulan, seperti perahu kecil di pusaran air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan kekuatan menyeretnya ke udara. Sejumlah besar kerikil setelah pusaran air juga penuh dengan kekuatan kekerasan, seperti potongan-potongan senjata tingkat yang dalam, mereka terus bergegas dan mengenai tubuhnya seperti tetesan air hujan, dia pusing karena benturan dan semua titik akupuntur di tubuhnya mengeluarkan darah. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan kesedihan menjadi antek, ketika Immortals bertarung, manusia menderita. Ini tidak akan berhasil, jika ini terus berlanjut, aku akan dibunuh oleh Jiang Churan sebelum murid bulan terbangun dan sebelum Tianxi bisa membunuhku.
Dengan tergesa-gesa, Yun Xiao mengeluarkan tablet alam ilahi dan mengaktifkan wilayah bumi untuk membekukan ruang di mana dia berada, dan kemudian wilayah angin untuk memblokir semua kerikil yang kuat di luar. Meski begitu, tubuhnya masih tanpa sadar terangkat, dan kerikil terus menghantamnya, namun, itu sudah jauh lebih baik, dan pada dasarnya itu berada dalam kendalinya. Baru pada saat itulah Yun Xiao bisa melihat situasi di luar, setelah aula besar dihancurkan, bangunan yang kusam dan busuk di bawah sebagian besar telah tersapu, dia telah kembali ke bulan darah, dan sebagian besar altar tertinggi telah dihancurkan oleh serangan itu. Kapak belati di tangan Tian Xi tidak lain adalah harta karun tertinggi yang memancarkan kekuatan yang ekstrim, dengan barang ini diambil, udara agung dan mengesankan yang mengelilingi altar benar-benar dilenyapkan, dan itu menjadi tidak berbeda dengan bangunan biasa lainnya. Ruang lukisan juga pecah seiring dengan kehancuran aula besar, sinar cahaya ditembakkan keluar dari altar, mereka adalah orang-orang dari 7 sekte besar, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mereka melihat sekeliling. Yu Zuo adalah orang pertama yang melihat Yun Xiao, yang berdiri di udara, berlindung luka, dia kaget, dia berpikir bahwa Yun Xiao telah terluka parah dalam pertempuran dengan Tian Xi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi, di antara mereka adalah orang-orang dari kota bulan merah, mereka segera melihat Jiang Churan berdiri dengan tenang di antara sampah di kejauhan dan terbang dengan gembira. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka aman dengan Jiang Churan di sekitar. Tiba-tiba, aura terpancar dari tubuh Jiang Churan, langsung mendorong kembali orang-orang yang terbang. Pada saat ini, orang-orang dari sekte lain juga melihat sosok Jiang Churan, hati Bei Ming Tongfang bergetar dan dia berkata dengan kaget, Tuan Kota Bulan Merah. Pada saat ini, aura Jiang Churan sekuat gunung yang menjulang tinggi, sekilas saja sudah cukup untuk membuat orang merasa ketakutan. Baru pada saat itulah semua orang mengerti mengapa ruang tiba-tiba berubah ketika mereka mencari harta karun, mereka langsung tersentak keluar dari mural, ternyata pertempuran yang mengejutkan telah menghancurkan mural dan memutar ruang dan waktu. Ekspresi Jiang Churan tidak rileks sama sekali setelah dia mengirim Tian Xi terbang, dia berkata dengan nada serius, semuanya, segera pergi. Hati semua orang bergetar, kalimat itu seperti perintah yang tidak bisa dilanggar, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melawan. Pada saat yang sama, mereka terkejut, siapa yang bertarung dengan Tuan Kota Bulan Merah. Baru pada saat itulah Yu Zuo dan dua lainnya menyadari bahwa itu adalah penguasa kota-kota Bulan Merah yang melawan Tian Xi, bukan Yun Xiao. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Tian Xi tidak terlihat, selain aura menakjubkan dari kota Bulan Merah, Yun Xiao, yang tinggi di langit dan dipenuhi luka, juga ada di sana. Orang-orang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, bertanya-tanya apakah mereka bertarung dengan Yun Xiao. Begitu pikiran itu melintas di benak mereka, mereka segera menolaknya, mereka lebih suka percaya bahwa Yun Xiao adalah seorang wanita daripada percaya bahwa dia bisa melawan penguasa kota-kota Bulan Merah. Ayo pergi, Jiang Churan berteriak lagi, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan kunjungan kelompok yang berkelanjutan. Jantung semua orang berdebar kencang, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka buru-buru terbang ke langit dan menuju ke arah asalnya, selama mereka melangkah ke ruang itu, mereka akan segera diangkut ke gurun. Setelah menstabilkan luka-lukanya, Yun Xiao buru-buru berubah menjadi Thunderbolt dan mencoba melarikan diri bersama yang lain. Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar, kamu tidak bisa pergi. Saat dia berubah menjadi sambaran petir, dia segera dikunci oleh kekuatan dan tidak dapat bergerak. Jiang Churan mendengus dan menebas bilah peraknya ke udara, itu seperti naga perak yang membubung ke langit dan langsung memotong kekuatan penyegelan, itu meledak di udara dan berubah menjadi sinar perak yang tak terhitung jumlahnya lagi, menembak ke kehampaan. Wah, 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 wah. Langit dipenuhi dengan cahaya perak yang menakutkan, wajah pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri menjadi pucat, meskipun mereka tidak tahu siapa yang berada di kehampaan, setidaknya mereka tahu bahwa itu adalah keberadaan yang tidak mampu mereka singgung, mereka semua dengan cepat berlari kembali ke jalan mereka datang. Yun Xiao merasakan tubuhnya meringan, dan kekuatan penyegelan menghilang sama sekali, dia buru-buru berubah menjadi Thunderbolt dan melarikan diri.
Aku bilang kamu tidak bisa pergi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara Tianxi terdengar sekali lagi, dan cahaya perak di langit menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul sejak awal, seolah-olah telah dihapus oleh semacam kekuatan. Yun Xiao gemetar dan berteriak ngeri, ubah langit dan bumi, putar ruang dan waktu. Ini juga merupakan kemampuan ilahi yang hanya dimiliki murid bulannya, dan karena Tianxi setara dengan murid bulan, tidak mengherankan jika dia mengetahui gerakan murid bulan. Kekuatan yang tak tertandingi turun dari langit, dan keadaan guntur dan kilatnya rusak lagi, seolah-olah seseorang telah menendang dadanya ke udara, dan dia langsung terbang keluar dan diledakkan ke altar. Tianxi tampaknya sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang lain, semua penguasa bela diri telah melarikan diri tanpa jejak, dan dia bahkan tidak bergerak. Ekspresi Jiang Churan semakin serius, dia juga merasakan fluktuasi spiritual yang sangat kuat di langit, terutama kata-kata yang diucapkan Yun Xiao, itu membuatnya gemetar dan membuatnya waspada penuh. Langit gelap seperti tinta, seolah-olah telah melahap semua cahaya, seolah-olah menghadap ke jurang. Tiba-tiba, cahaya biru seperti kunang-kunang menyala di langit dan secara bertahap menjadi seukuran kepalan tangan, itu seperti bunga biru yang mekar penuh, itu sebening kristal dan memancarkan cahaya seperti kristal, itu sangat indah sehingga tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, seolah-olah itu datang dari dunia lain dan perlahan turun. Seluruh dunia sunyi, dan hanya bunga kristal biru yang bebas dari debu saat diam-diam jatuh. Kegelapan di langit berangsur-angsur menyebar di bawah cahaya bunga. Ini, sosok Murongzu juga terungkap, ternyata itu adalah cahaya biru di dahinya, ketika dia memfokuskan matanya, dia tidak bisa melihat bentuk cahaya biru ini, dia hanya merasa bahwa itu sangat indah dan spiritual, seolah-olah memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Goumang pedang perak Jiang Churan ada di depannya, secara bertahap memulihkan semangat Qi-nya, pukulan yang menghancurkan bumi barusan juga telah menghabiskan banyak roh Qi Goumang, senjata ilahi semacam ini memiliki Qi rohnya sendiri dan dapat menyerap energi antara langit dan bumi untuk memulihkan dirinya sendiri, seperti seorang seniman bela diri yang bernapas dan berkultivasi. Tianxi menundukkan kepalanya, matanya tanpa ekspresi apapun, namun, Jiang Churan bisa merasakan sepasang mata cerah menatapnya, dan perasaan ini berasal dari bunga cahaya biru. Totem klan mata, Tianxi, turun ke dunia fana dalam bentuk seperti itu. Jiang Churan bertanya, Tianxi mendengus dingin dan menjawab, saya adalah keberadaan yang tak terlihat, adapun totem, Yue Tong dan aku hanya saling memanfaatkan, itu saja. Oh, itu teori baru, aku semua telinga, kata Jiang Churan kaget. Tidak perlu itu. Tianxi tertawa dingin, penguasa kota bulan merah telah menaikkan level duel ke tingkat kecerdasan, sekarang saya percaya, kamu hanya mencoba menunda waktu sehingga tanduk badak kuno benang perakmu dapat memulihkan kekuatan sebanyak mungkin. Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, tapi saya benar-benar penasaran, kata Jiang Churan sambil tersenyum. Kalau begitu, bawa rasa ingin tahumu ke kuburan. Tianxi menjawab dengan dingin. Tianxi berdiri diam di udara, tiba-tiba, tanah mulai bergetar, seolah-olah 10.000 kuda berlari kencang, bangunan-bangunan kuno yang membusuk di sekitarnya runtuh satu persatu, dan satu demi satu, sosok-sosok raksasa berjalan keluar dari mereka, seolah-olah mereka datang dari negara kematian, dan dibangkitkan. Ekspresi Jiang Churan berubah drastis, ratusan dan ribuan sosok besar memiliki bentuk dan ras yang berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki sepasang mata bulan berwarna merah darah. Selain itu, aura kuat di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka semua adalah penguasa bela diri dari 9 surga. Sebuah ilusi. Ekspresi Jiang Churan berubah serius, ilusi di depannya benar-benar nyata, aura setiap murid bulan berbeda, bahkan jika dia tahu itu palsu, dia tidak bisa memperlakukannya sebagai keberadaan yang tidak ada. Seberkas cahaya keemasan ditembakkan ke bawah, menyinari semua mata bulan, Tianxi mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan cahaya biru dipenuhi dengan aura suci. Setelah tubuh fisik Murongzu terluka, Tianxi mengerti bahwa tidak mungkin mengalahkan Jiang Churan hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Dia membuka mulutnya sedikit dan dengan lembut berkata, bunuh.
Elit murid bulan yang diterangi oleh cahaya keemasan dipenuhi dengan semangat juang, mereka meraung dan menyerang ke depan, ingin mencabik-cabik Jiang Churan. Keringat dingin menetes di dahi Jiang Churan, adegan ini terlalu realistis, jika dia tidak menghadapi musuh dan terbunuh, dia pasti akan mati. Jika dia menghadapi musuh dan terjebak dalam pertempuran tanpa akhir ini, dia hanya akan mati. Dalam keputusasaannya, dia menjadi tenang. Goumang bilah perak di tangannya berubah kembali menjadi bola berongga dan dia memegangnya di telapak tangannya, matanya sedikit tertutup seolah-olah dia sedang berpikir keras. Cahaya biru di dahi Murongzu berkedip tanpa terasa, dia tampaknya sangat bingung dengan tindakan Jiang Churan. Desir, sua-sua, tangan kiri Jiang Churan tiba-tiba menepuk Goumang, membuat suara cici. Setiap kali dia menepuk Goumang, bayangan badak purba akan muncul. Wolf, Bass, wah. Kecepatan pukulannya mulai meningkat, mengandung ritme tertentu. Pada saat ini, raungan pertempuran dari pembangkit tenaga listrik murid bulan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menghilang, hanya suara, sua-sua, yang tumpul yang tersisa di antara langit dan bumi, mengetuk hati semua orang. Wajah Tianxi jatuh, dan cahaya biru di dahinya berkedip-kedip tidak stabil seperti nyala api, seolah tidak percaya. Pada saat yang sama, prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti di jalur mereka. Kamu, Tianxi berjuang untuk membuka mulutnya, kamu benar-benar bisa mematahkan ilusiku. Petik 2. Jiang Churan tersenyum pahit dan berkata, saat itu, saya telah bertarung dengan Yue Tong dan saya melihat kekuatan ilusinya, setelah itu saya menghabiskan waktu lama memikirkan bagaimana cara memecahkannya, akhirnya saya menemukan teknik ini mematahkan ilusi dengan suara, sayangnya saya tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya, terima kasih telah membantu saya hari ini. Jadi kamu pernah bertarung dengan mata bulan sebelumnya, tidak heran kamu berjaga-jaga. Keterkejutan di wajah Tianxi berangsur-angsur menghilang, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa, tapi tahukah Anda apa keadaan ilusi terkuat itu? Petik 2. Jantung Jiang Churan berdetak kencang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berkata dengan nada serius, bukankah itu mengubah langit dan bumi, mengubah ruang dan waktu? Petik 2. Sudut bibir Tianxi sedikit melengkung, memperlihatkan senyum kejam, alam ilusi tertinggi adalah mengubah ilusi menjadi kenyataan. Cahaya biru di dahinya tiba-tiba mekar, dan dia berteriak, 10 juta pembangkit tenaga listrik murid bulan ini adalah keberadaan nyata yang telah keluar dari teknik ilusi saya. Kapak belati itu segera menebas dan berkata, bunuh. Pembangkit tenaga listrik murid bulan yang semuanya berhenti tiba-tiba gemetar, raungan mengejutkan menyebar, lapis demi lapis, langsung mematahkan suara ketukan pada Goumang, dan suara pertempuran mengguncang dunia. Ekspresi Jiang Churan berubah drastis, adegan ini terlalu mitos baginya untuk dipercaya, namun, tidak ada waktu untuk berpikir saat ini, Niyin yang menghina tidak bisa lagi menghentikan para ahli yang seperti prajurit kematian ini, Goumang langsung berubah menjadi bilah perak dan menebas ratusan dan ribuan ahli murid bulan. Ledakan. Pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri pertama yang menyerang ke depan langsung dipenggal oleh pedangnya, darah menyembur keluar seperti air mancur, cahaya pedang tidak berkurang dan terus bergerak di belakangnya, membunuh sejumlah besar orang. Kemudian, bilah perak itu berbalik ke sisinya dan menjentikkan beberapa simbol perak, yang segera berubah menjadi 9 postur pedang yang berisi 9 niat pedang yang berbeda, mereka menebas di depan dan di belakangnya masing-masing, dan darah melesat ke langit. Ekspresi Jiang Churan serius, dia memukul bilah perak dengan beberapa teknik pedang, dan itu langsung berubah menjadi ribuan cahaya dan bayangan yang memenuhi langit, seolah-olah penghalang telah dibuka kemanapun ia lewat. Namun, para ahli murid bulan sama sekali tidak takut mati, mereka menyerbu maju dalam gelombang dan memasuki cahaya perak, hanya untuk dipotong-potong. Pada saat itu, Yun Xiao dengan gila-gilaan menyerap semua jenis bahan surgawi dan harta duniawi di altar, dia mengeluarkan hampir semua sumber daya dan menelannya. Kamu, naga iblis itu terkejut, jika Anda menerobos ke alam tertinggi bela diri dengan paksa, hukum bumi langit akan berkumpul dan Anda akan meledak. Berbeda dengan energi primordial yang melonjak di tubuhnya, wajah Yun Xiao sangat tenang, seolah-olah dia telah memasuki keadaan meditatif. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, kamu selalu suka mengucapkan kata-kata kasar, Anda mungkin benar-benar benar sekali,
Saya tahu lebih baik dari orang lain risiko menerobos ke alam bela diri tertinggi dengan paksa, namun, jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Naga iblis menelan ludahnya dengan susah payah dan berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Saya dapat melihat bahwa Jiang Churan menanganinya dengan mudah, bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkanmu, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapinya sampai akhir zaman dan penutupan dunia. Mata Yun Xiao beriak saat dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada gunanya, Jiang Churan sudah jatuh ke dalam ilusi Tianxi, jika kita tidak bisa keluar darinya, kita hanya bisa terus membunuhnya seperti ini sampai dia mati. Sebuah ilusi, bukankah kamu mengubah kehampaan menjadi kenyataan? Tanya naga iblis dengan kaget, mungkinkah pembangkit tenaga listrik murid bulan ini semuanya palsu? Tentu saja itu palsu. Yun Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, itu palsu. Bagaimana mungkin ada kemampuan ilahi untuk mengubah ilusi menjadi nyata di dunia ini? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tapi Ying Luo, naga iblis itu terkejut, aku melihatnya melalui mata bulanmu ketika jiwaku bergabung dengan jiwamu, saya adalah keberadaan yang nyata, bahkan tidak bisakah mata bulanmu melihatku? Petik 2. Kekuatanku terlalu rendah, kata Yun Xiao, saya tidak bisa menggali semua kekuatan murid bulan, jika terbangun, meskipun bisa melawan Tianxi, aku khawatir kamu dan aku akan benar-benar musnah. Naga iblis tidak lagi berbicara saat diam-diam mengumpulkan kekuatannya, pertempuran hari ini mungkin yang paling berbahaya dalam hidupnya, jika kalah, itu akan ditakdirkan selamanya. Hati Jiang Churan tenggelam saat pertempuran berlangsung, dia tidak hanya melihat para ahli ini, tetapi tim tampaknya juga berkembang, mayat menumpuk di depannya seperti gunung, dari waktu ke waktu, mereka akan diledakkan menjadi debu oleh serangan besar. Kekosongan yang terwujud Xuan Ni. Apakah benar-benar ada yang namanya kekosongan yang terwujud di dunia ini? Jiang Churan diliputi keterkejutan, meskipun tidak ada bahaya dalam jangka pendek di bawah cahaya perak, itu hanya masalah waktu sebelum dia selesai, apalagi Tianxi masih mengawasinya dari samping, menunggunya mengungkapkan kelemahannya, situasinya sangat berbahaya. Apakah dia asli atau palsu? Setidaknya Tianxi di depanku ini nyata. Jiang Churan memikirkannya dan memegang bilah perak di depannya, cahaya perak yang menembus langit dan bumi semuanya berkumpul, dan aktivitas Qi yang sangat kuat berputar pada bilah perak, bayangan raksasa badak purba muncul di langit dan perlahan turun. Mata Tianxi menyipit karena terkejut, dan dia buru-buru membuat beberapa segel tangan di depannya, cahaya pada kapak belatinya semakin terang dan kekuatan aneh turun dari langit. Meskipun pembangkit tenaga listrik murid bulan semuanya adalah penguasa bela diri, mereka tampaknya tidak memiliki keinginan mereka sendiri, di bawah kekuatan aneh, aura di tubuh mereka meningkat dengan cepat, dan aura kekerasan mereka menjadi semakin kuat. Ekspresi Jiang Churan berubah, dia menebas dengan pedang perak Goumang dan segera membuka jalan yang mengarah langsung ke langit. Kekuatan di tubuhnya terus meningkat saat dia berjalan menuju langit, dengan setiap langkah yang dia ambil, ada api yang tidak diketahui di bawah kakinya yang menyala ke segala arah, mengguncang semua pembangkit tenaga listrik murid bulan. Hati Tianxi bergetar, Jiang Churan sudah berintegrasi dengan langit dan bumi, setiap gerakannya bisa mengikuti aturan dunia ini, dia hanya selangkah lagi dari alam ilahi 10 penjuru, para elit murid bulan itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Gomang di tangan Jiang Chuan bergerak, dan fenomena aneh terjadi, cahaya perak busuk menyinari langit, dan seolah-olah dunia ada di surga. Bayangan badak perak raksasa juga akhirnya mendarat dan bergabung dengan tubuhnya, cahaya perak besar meledak seperti kembang api dalam kegelapan yang tak berujung. Bersambung.